Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas dua materi seperti biasa. Yang pertama, Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, masih dalam kitab Salam. Namun kita masuk dalam bab yang baru tentang adab bertamu, yaitu masih dalam masalah meminta izin. Lalu nanti kita bahas lagi dari pembahasan riba, dari buku Tobat, dari utang riba dan solusinya. Baik, bisa lihat judul babnya, bab 141, bayani anna sunnata idza qila lil musta'dzini man anta ayakula fulanun fayusamma nafsuhu bima ya'rifu bihi min nasmin aw kunyatin wa karahata qawlihi ana wa nahwuhuma. Disebutkan sunnahnya ketika dikatakan pada orang yang meminta izin, ada masuk minta izin, ditanya siapa engkau, hendaklah ia jawab fulan, sebut nama lalu menyebutkan namanya atau kunyahnya yang dikenal. Jangan katakan aku dan yang semisalnya. Dalam istilah Arab, nama itu ada 3 macam. Nama itu ada 3. Ada nama itu sendiri, ada kunyatun, ada laqabun. Ismun itu artinya nama sendiri, ya, atau kita sebut nama asli lah. Terus ada kunyah. Kunyah itu ada pakai abu, ada ummu, ada ibnu. Terus laqab itu gelar. Misalnya gelarnya Imam Nawawi. Muhyiddin. Muhyiddin yang menghidupkan agama. Ada juga Syekhul Islam.
Ini biasa dipakai untuk Ibnu Taimiyah. Muhyiddin ini pada Imam Nawawi. Itu laqab. Kalau kunyah itu pakai Abu, Ummu, dan Ibnu. Abu siapa, Ummu siapa, Ibnu siapa? Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ibnu Qudamah. Kalau ism yang awal itu nama asli. Jadi biasa kalau nama orang Arab 3 ini ada penyebutan langsung 3 sekaligus. Namanya Ahmad, gelarnya Syekhul Islam. Kemudian nama kunyahnya nanti disebut lagi. Kalau orang Indonesia cuma 1, nama asli. Sama nama apa? Panggilannya. Ya, nanti Aisyah jadi Ica misalnya. Abdul jadi Dul. Panggilan orang Arab ini. Kalau Abu, Ummu, Ibnu, nah, Abu itu bapaknya siapa? Nah, ini bapaknya siapa? Ummu itu ibunya siapa? Ibnu itu anak dari. Misalnya bapaknya ibunya gitu ya. Bapaknya anaknya itu namanya Abdullah, Abu Abdillah. Anaknya Abdullah, ibunya Ummu Abdullah, Ummu Abdillah. Bapaknya namanya Utsman, Ibnu Utsman, anak dari Utsman gitu. Nah, itu istilah orang Arab. Jadi kalau ada mau kenal dengan kita, mau minta izin masuk, ditanya siapa, maka jawab entah pakai nama asli atau pakai nama kunyah. Nama asli dia sebut nama aslinya langsung atau sebut nama kunyah. Oh, saya ini dengan Abu Abdillah. Atau dia sebut nama asli. Saya Utsman. Lalu Nabi SAW katakan di sini, jangan katakan aku. Ngetok pintu terus mau masuk, siapa? Saya. Gitu. Gitu ya. Saya siapa? Masa kamu nggak kenal? Sudah lupa ya? Begitu. Di sini dimakruhkan jawab dengan aku, saya. Ini saya loh teman lamamu. Iya, teman lamaku banyak. Nah, sebut gitu. Jadi jangan katakan saya, namun dia sebut itu apa. Gitu ya. Jadi kalau sekali lagi dipanggil, ada disuruh kenalan, maka bisa sebut nama asli atau nama kunyah. Namun kalau di tempat kita lebih kenal dengan nama asli apa nama kunyah? Nama asli, sudah pakai nama asli. Soalnya kalau beralih pada nama kunyah, nanti cuma dipanggil Abu dan Ummu saja. Ya, namanya Abu Abbas. Setiap hari dipanggil, oh iya Pak Abu kemarin tuh beli di warung saya ini loh Pak Abu. Ya. Besok yang kedua Abu lain lagi datang. Itu Pak Abu lagi, ini Abu kedua datang juga ke warung ini. Dia cuma dapat depannya aja Abu semuanya. Jadi yang datang tiap hari ke warungnya Pak Abu semuanya. Nah, kalau lebih dikenal dengan nama asli untuk kenalan. Gitu.
Bahkan kalau ibu-ibu itu lebih dikenal dengan nama suaminya. Maka misalnya suaminya namanya Pak Selamat, ya istrinya dipanggil oh Bu Selamat. Itu dah? Iya. Suaminya namanya Pak Wisnu, dipanggil Bu Wisnu. Oh ya, saya kemarin sama Bu Wisnu. Apa namanya Wisnu? Enggak, istri dari Pak Wisnu, istri dari Pak Selamat. Nah ini yang biasanya jadi ibu-ibu tanya itu, boleh nggak seperti ini? Walau kalau ini budaya orang Indonesia masih boleh. Dan ini bukan dibawa ke Arab. Kalau di Arab itu nggak bisa. Karena nanti penyandaran dipanggil dengan ibu siapa begitu, nah itu ada silsilah. Kalau di sini itu cuma menunjukkan istrinya siapa, sudah ma'ruf. Ya, sudah dimaklumi kayak begitu. Ya, maka tidak ada masalah kalau di tempat kita. Nah, sekarang kita lihat hadis 874. Dibacakan artinya. Dari Anas radhiyallahu anhu, kemudian Jibril membawaku naik ke langit dunia. Lalu ia meminta dibukakan pintunya, maka dikatakan siapa. Kemudian Jibril naik ke langit kedua. Kemudian ia meminta dibukakan pintunya. Dikatakan siapakah ini? Dikatakan siapa yang dan seluruh langit. Dan dikatakan di pintu setiap langit siapakah ini? Maka Jibril menjawab Jibril. Muttafaqun alaih. Nah, lihat saya jelaskan tentang hadis Jibril ini, tentang peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Ketika diwajibkannya sholat 5 waktu. Isra dan Mi'raj itu terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, di sini ini hadisnya Jibril itu datang ke setiap lapis langit. Langit berapa lapis? 7. Bumi berapa lapis? Bumi berapa lapis? Langit berapa lapis? 7. Allahul ladzi. Ya, Allah itu yang menciptakan. Khalaqas samawati wa minal ardi mislahun. Allah ciptakan langit, sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Menciptakan langit 7 lapis, bumi juga demikian adanya. Jadi berapa lapis? 7. Coba perhatikan hadis ini. Ini juga hadis yang menunjukkan bumi 7 lapis. Lihat di Riyadhus Shalihin tentang permasalahan zolim. Hadis 200-an nih, 209 apa ya? Sudah punya Riyadhus Shalihin belum, Bu? Ya, di rumah maksudnya. Ada? Sudah dibuka plastiknya belum? Malu saya, Ustaz. Lihat hadisnya dari Aisyah. Saya mau buktikan bumi 7 lapis juga. Hadis 206, Bu Linda. 206. Insyaallah tuh jilid pages. Oh, ini jilid 2. 206 dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama kida shibrin minal ardi." Siapa yang berbuat zalim dengan 1 jengkal tanah saja, tuwiqahu min sab'i ardina, maka dia akan dililit dengan 7 lapis bumi. Berapa tadi yang dia ambil? Zalimnya berapa? Ya, 1 jengkal berapa senti ini? Taruhlah 10 senti. Maka dia akan dililit, dikalungkan
Berapa lapis bumi? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa lapis berarti bumi? 7. Maka ambil 10 cm dianggap ambil 7 ke bawah. Ya toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambil 10 ini bukan 10 aja di atas, namun volumenya ke bawah. Kalau 1 hektar hitung sendiri. Ya toh? Ini baru 1 jengkal. Dia dililit dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Berarti lihat. Ini punya tanah di atas ini. Maka dia miliki tanah sampai ke bawah. Berarti kalau dia punya sumur, masih di tanahnya tadi, ya masih di tanahnya, maka masih milik dia ini, sumurnya ke bawah. Oh ada tetangga sini Ustadz, dia ngebornya gini. Kurang kerjaan. Jadi dia tahu, pinter dia. Misalnya dia ngebornya miring itu misalnya ya. Ngebor ke bawah aja sudah susah gitu. Nembus ini diambil juga berarti milik yang di atas. Ya, maka yang punya tanah di atas berarti miliki 7 lapis ke bawah. Itu. Seandainya ada sumber air, ada barang tambang di bawah gitu. Nah, itu milik dia. Milik yang punya rumah itu. Ya, kalau yang punya milik dia ya milik dia. Urusan itu nanti aturan negara beda lagi. Asalnya milik dia dulu. Kalau itu bumi dan kekayaan alam itu dipelihara oleh negara, nah itu beda lagi. Asalnya kalau misalnya mata air lah, taruhlah mata air aja, gak usah barang tambang lah, nanti kena masalah saya. Ya. Misalnya air, maka air itu milik dia sampai ke bawah. Maka nggak bisa ada orang ngambil gitu, nggak bisa. Bumi berarti 7 lapis. Terus langit berapa lapis? 7 lapis. Langit 7 lapis di atas. Ini langit 1, langit pertama. Ya, ini kita sebut dengan langit dunia. Yang kita lihat sekarang. Jadi langit yang kita lihat itu namanya langit dunia. Terus ada langit lapis kedua, ketiga, seterusnya ke atas. Jadi yang baru kita lihat itu baru langit dunia, nggak ada apa-apanya. Masih ada langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke 7. Karena langit juga 7 lapis sebagaimana bumi 7 lapis. Yang bumi 7 lapis itu kan pelajaran sekolah dulu ya, di IPA atau IPS itu. Iya, paling lupa itu paling. Itu pas belajar pas ngantuk mungkin itu nggak ingat lagi. Atau bolos lah. Atau ada di kantin itu belum masuk. Jadi ingat aja langit yang pertama yang kita lihat itu namanya langit dunia. Jadi kalau ada penyebutan dalam hadis misalnya, oh langit dunia, oh itu baru langit yang awal ini. Belum lagi yang di atasnya terus. Kalau Allah berada di mana? Arsy itu di mana? Di atas langit ke-7. Atas itu pandangannya dari mana atas itu? Ini bumi bulat. Biar saya muter-muter ibu-ibu ini. Bumi bulat nih. Ini kemang di sini kemang. Atas mana? Kalau yang ini yang di sini? Oh nanti muter boleh jadi atas gitu pas pindah di atas.
Pokoknya Allah di atas seluruh makhluknya. Gak usah bilang dia di bumi bawah, bumi atas gitu, gak usah. Di atas seluruh makhluk. Ya. Di atas seluruh makhluknya. Ars itu makhluk Allah yang paling tinggi. Pemikul ars ada berapa? 8 malaikat. Pemikul ars ada 8. Besarnya bagaimana pemikul ars tadi malaikatnya? Satu malaikat itu antara telinganya sampai di pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Baru jarak antara telinga dengan pundak. Nah, tinggal bayangkan itu malaikatnya gimana, apalagi arsy Allah. Dan Allah lebih tinggi dari itu lagi, dan Allah lebih besar daripada arsy-Nya. Ada istilah lagi kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Apa kursi? Kalau kursi jangan pakai terjemahan kursi ini bangku, bukan. Kursi itu tempat pijakan telapak kaki Allah. Kursi dalam ayat kursi tempat pijakan telapak kaki Allah. Kalau ars itu singgasana. Jadi jangan bayangannya itu kursi. Oh, Allah duduk di kursi, kursius samawati wal ard, bukan. Kursi itu disebutkan dalam hadis. Pijakan telapak kaki Allah. Dan Allah berada di atas itu semuanya. Pokoknya di atas makhluk. Ini ya di bawah, ini ya pandangannya Allah juga di atas, yang di sini juga ya Allah di atas seluruh makhluknya. Ini masih di bawah ini. Masih ada tata surya, masih ada jagat raya. Allah di atas itu semuanya. Dan gak boleh katakan Allah di muka bumi. Berarti kalau di muka bumi Allah sama dengan makhluk. Dan Allah berada dalam makhluk. Harusnya apa? Terpisah. Allah sendiri, makhluk sendiri. Gak boleh jadi satu. Kalau jadi satu masalah. Itu ada 3 keyakinan itu yang masalah kalau bersatunya Allah dengan makhluk itu. Wihdatul wujud, hululiyah, ittihadiyah. Wihdatul wujud itu keyakinannya Syekh Siti Jenar. Manunggaling Kaula Gusti. Apa keyakinannya? Seluruh jagat raya ini yang punya wujud, pokoknya itu Allah. Pohon itu Allah, langit itu Allah, pokoknya apapun itu Allah. Itu wihdatul wujud. Ada lagi hululiyah. Hululiyah itu Allah menitis dalam makhluk. Menitis berarti sebagian. Ada lagi ittihadiyah, Allah dan makhluk bersatu. Maka dia ditanya, kamu siapa? Saya Allah. Nah, itu keyakinan-keyakinan sesat itu. Dan ini ada dalam keyakinannya orang tasawuf, sufi. Ada sebagiannya punya keyakinan kayak gini. Syekh-syekh mereka ada yang punya keyakinan sampai seperti itu. Orang muslim gak boleh punya keyakinan kayak tadi. Allah harus terpisah dari makhluk. Gak boleh Allah ada dalam dunia sini, gak boleh. Harus terpisah dari makhluk. Di luar dari sesuatu, bukan di dalam sesuatu. Nah, itu baru bicarakan bumi dan langit itu. Allah di luar itu. Ustaz, terus kalau anak saya nanya gimana Ustaz? Tanya Allah itu ada di mana? Ustaz, cucu saya nanya gimana lagi Ustaz? Dia tanya Allah itu ada di mana? Jawabannya apa? Allah punya tinggi di atas sana. Ya, Allah punya tinggi di atas sana. Ini lagi ceritakan Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu Allah tetapkan sholat langsung menghadap Allah di atas sana. Seandainya Allah itu di mana-mana, nggak usah ada Isra Mi'raj. Cukup keliling dunia saja. Nggak usah sampai naik ke langit
7. Peristiwa Isra Mi'raj sudah menunjukkan Allah di atas seluruh makhluk. Itu sudah pasti itu dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau enggak usah imani peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ketika peristiwa ini Jibril, ingat ya, Jibril itu pembesarnya para malaikat. Istilahnya sayyid. Pembesarnya para malaikat. Maka setiap pintu langit dia datangi, malaikat yang lain membuka pintu langit untuk Jibril. Ibaratnya yuk pemimpinnya datang, Jibril itu pembesarnya. Jadi semua manut patuh sama Jibril. Namun dengan izin Allah dulu dia bisa masuk setiap pintu langit tadi. Nah, Jibril sendiri ini juga malaikat yang utama. Di antara sifat dari Jibril adalah Jibril memiliki 600 sayap. Kalau dalam surat Fatir disebutkan, Fatir ayat pertama, malaikat itu ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4. Nah, kalau Jibril sendiri punya 600 sayap. Sayapnya sendiri itu sudah menutupi ufuk, menutupi langit. Baru sayapnya saja. Ya, baru sayapnya, belum Jibrilnya. Namun jangan bayangannya itu kayak di TV-TV, bayangan apa sayapnya itu kayak gitu. Kayak apa itu malaikatnya Nasrani, kalau film-film Nasrani itu loh. Angel lah. Putih-putih kan? Ya, digambarkan putih. Padahal ada malaikat juga dengan warna biru, ada disebut Munkar Nakir itu biru. Ini nggak putih-putih seperti itu. Itu penggambaran nggak tepat itu. Terus digambarkan angel itu perempuan kan? Nah, perempuan. Nggak boleh. Nggak boleh dinyatakan laki-laki, nggak boleh dinyatakan perempuan. Diimani saja. Oh, Jibril, sudah. Laki-laki perempuan, pokoknya malaikat. Nggak boleh digambarkan itu perempuan kayak di TV-TV. Nah, Jibril ini masuk. Kemudian ketika itu ditanya, siapa yang bersamamu? Dijawab, Muhammad. Langsung sebut nama. Ya, bukan dijawab, ya, saya. Namun di sini langsung sebut nama, Muhammad. Maka dikatakan, siapakah ini? Jibril menjawab, ini Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditanya lagi, engkau siapa? Dijawab lagi, beliau Muhammad. Lalu dipindah lagi dari langit pertama, langit dunia, terus ke langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketika Jibril ditanya, siapa engkau? Jibril. Jawab juga, nama, Jibril. Sebut dengan nama. Jadi ingat, malaikat yang utama selain Jibril ada juga Mikail, ada juga Israfil. Mikail apa tugasnya? Mikail apa tugasnya? Hah? Mengatur rezeki. Israfil peniup sangkakala. Sudah mau tiup apa belum Israfil? Sudah siap-siap, sudah ada di mulutnya itu. Sejak kapan sudah di mulutnya? Sejak Nabi Muhammad diutus. Berarti sudah sekitar 1400 sudah ditahan terus. Tinggal tunggu disembur. Itu sudah sejak di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung itu malaikat itu patuh. Iya kan? Malaikat patuh. Nggak disuruh tiup, nggak boleh tiup. Kita belum apa-apa aja sudah tiup gitu. Tes dulu. Malaikat yang pegang itu. Untuk malaikat. Coba kalau manusia coba. Mau coba-coba, nggak apa-apa. Malaikat yang pegang tadi. La yasnallaha ma amarah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu punya sifat itu tidak pernah durhaka pada Allah, selalu patuh pada perintah Allah. Tidak pernah durhaka, senantiasa patuh pada Allah. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Hadis ini jadi dalil
mikrajnya Nabi SAW dari Baitul Maqdis di Palestina ke langit. Ini jadi dalil peristiwa Isra Mi'raj, dan setiap muslim punya kewajiban untuk mengimani peristiwa ini. Dan ini bagian dari beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad itu ada dua macam. Yang pertama beriman secara global, secara umum. Yang kedua beriman secara terperinci, secara spesifik. Kalau cuma kita terima saja, oh ini Nabi Muhammad, ini Nabi saya ini, saya contoh dia, itu namanya masih umum. Namun ketika datang berita-berita tentang beliau lebih detail, lebih rinci, lebih spesifik, maka kita imani lagi. Oh Nabi Isra Mi'raj, nah peristiwa Isra Mi'raj yang kita imani, Nabi lakukan itu. Itu namanya beriman secara terperinci, spesifik. Jadi beriman kepada Nabi SAW bukan hanya beriman secara umum saja, bukan, namun ada spesifiknya juga. Terus yang kedua, langit pertama itulah langit dunia, karena itu yang dekat dengan kita dibanding langit lainnya. Nah, yang paling dekat dengan kita itu langit pertama, yaitu langit dunia. Itu yang baru kita lihat itu. Langit kedua, seterusnya belum. Terus yang ketiga, hadis ini jadi dalil mengenai meminta izin. Hal ini pun berlaku bagi penduduk langit. Langit tidaklah dimasuki melainkan setelah Allah memberikan izin. Nah, bagi penduduk langit, mau pergi ke langit pertama, kedua, ketiga, seterusnya, memasuk ke pintu langit tersebut harus minta izin dulu. Tidak bebas-bebas masuk sampai dapat apa? Izin. Terus nomor 4, orang yang meminta izin hendaklah memperkenalkan nama kepada pemilik rumah. orang yang minta izin hendaklah memperkenalkan apa? Nama kepada pemilik rumah. Dan ini juga berlaku untuk zaman ini ketika pakai WhatsApp. Iya, jangan cuma assalamualaikum terus sudah lupa saya ya. Nomor nggak di-save dong. Nomor kan nggak ini. Coba kalau sebut nama langsung kan ditanggapi. Oh ini dengan ini, oh langsung nanggap. Ini sudah assalamualaikum terus sudah gambarnya juga nggak jelas di profilnya. Ya. Nomor juga nggak jelas. Harusnya kenalan dulu, siapa tahu dia belum simpan nomor saya. Oh. Kenalan. Maaf ini saya Ustadz dengan ini. Nah sudah dijawab. Ya. Maaf ini Bu, ini saya ini dengan ini. Teman dekatnya ini gitu. Ada perlu sebentar gitu. Kenalan dulu. Ya, nggak langsung aja. Sama aturan kayak gitu. Memasuki WhatsApp juga sama seperti memasuki rumah. Sama juga kalau di WhatsApp belum dibalas juga sama seperti di rumah. Kok ngetok pintu 3 kali kok nggak dibalas-balas, so sama. Oh nggak dibalas, oh mungkin lagi sibuk. Ya wajar aja. Jangan dibalas lagi. Oh kok gitu kamu ya dengan saya ya. Padahal nggak ada apa-apa. Iya, mungkin handphone kita pegang terus gitu. Pagi-pagi itu pesannya malam, ya bacanya kan malam misalnya ya. Cukup aja bilang, oh maaf Ustadz, maaf Pak, Bu, ya ada pesan saya di atas gitu aja, gak usah kok gitu ya kamu ya, gak usah kok gitu kamu ya, itu gak usah ditambah, kan buat orang sebel juga ya. Akhirnya kita jawab lagi, emangnya saya pegang HP terus gitu kan. Sama kalau di rumah kan, emangnya saya tuh depan pintu terus itu kalau tamu datang akhirnya saya buka terus, kan enggak. Saya kan ada di belakang gitu, ada di samping sana, ada keperluan di kamar, kan nggak di depan pintu terus. Sama dengan WA juga. Ini nggak usah ditambah. Kok gitu kamu kayaknya sebel dengan saya ya? Bukan sebel, memang HP nggak saya buka 2 hari gitu. Saya ada keperluan gitu. Ya, enak aja kalau jawab pesan sebenarnya gitu. Mau nunggu sabar aja itu enak gitu. Tapi kita kadang jawabnya kayak gitu, jadi buat orang lain sebel lagi, dia jawab lagi. Kamu emangnya saya pegang HP terus apa seharian? Saya tuh ada keperluan ini, atau mungkin keluarganya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit. Ya.
Apalagi kalau ibu-ibu punya anak gitu, suami WA istrinya aja nggak dijawab-jawab kok, mau jawab orang lain gitu. Lagi ngurus anak, nggak bisa marah. Suami marah gimana coba? Lagi ngurus anakmu ini, rewel. Suami balas lagi kayak gitu, kok gitu kamu ya dengan saya ya? Ya itu jadi aturan, kalau minta izin hendaklah memperkenalkan nama kepada pemilik rumah. Sama juga kalau mau telepon ya, atau mau WA, pesan-pesan singkat yang ada saat ini, perkenalkan nama. Ya, selama itu belum dikenal gitu. Kalau sudah dikenal ya sudah bisa langsung dijawab. Terus sekarang hadis 875. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala kharajtu lailatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu faj'altu amshi fi zillil qamar faltafata fara'ani faqala man hadha faqultu Abu Dzarrin muttafaqun alaih. Dibaca. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku keluar pada suatu malam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan seorang diri. Maka aku mulai berjalan di bawah sinar bulan. Beliau lalu menoleh kemudian melihatku. Lalu berkata, siapakah ini? Aku menjawab Abu Dzar. Muttafaqun alaih. Nah lihat, Nabi SAW keluar malam-malam seorang diri. Itu tanpa pengawal loh, ini padahal Rasul. Ya, itu kelas menteri aja kalah, dia lebih tinggi lagi. Namun nggak ada yang ngawali dia. Ya. Mungkin bisa saja orang kafir Quraisy gitu dekat-dekat Nabi, bunuh Nabi gitu. Enggak, jalan keluar sendiri. Ya. Terus berjalan seorang diri, maka aku mulai berjalan di bawah sinar bulan, kata Abu Dzar. Berarti mulai terang itu. Ya, barangkali ini bulan yang terang, kemudian dia dapat cahaya di situ. Dia lalu menoleh, kemudian melihatku. Siapa ini? Tanya, man hadza? Siapa ini? Jawab. Abu Dzar langsung sebut namanya. Abu Dzar, pakai nama kunya ya, Abu Dzar. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah sekarang lihat faedahnya. 1, boleh berjalan sendirian pada malam hari. Nah boleh berjalan sendirian pada malam hari, nggak masalah. Tapi kecuali ibu-ibu ini kayaknya ya. Iya, bahaya nanti. Ya, selama tidak ada mudarat. Kalau ibu-ibu, oh bahaya nanti. Harus ada yang nemani. Rawan. Terus yang kedua, jika seseorang khawatir pada saudaranya, maka ia boleh mendekatinya atau ia berada di dekatnya. Siapa tahu saudaranya tersebut butuh sesuatu. Kan ada orang kadang itu buntuti kita di belakang gitu. Ya, atau mau dekat-dekat kita namun kita belum respon. Nah, terus ketika balik dia mau nanya sesuatu sebenarnya. Nah, bisa jadi kita yang dekati dia dulu terus tanya, emangnya ada apa? Ya, ada perlu apa? Ada yang bisa saya bantu? Nabi tadi lihat Abu Dzar kok kayak buntuti di belakang dekat-dekat Nabi terus. Maka Nabi SAW yang dekati Abu Dzar, kemudian tanya, ya siapa ini? Saya Abu Dzar Rasulullah. Nah, Rasul ketika tanya seperti itu juga untuk membuka pada Abu Dzar supaya utarakan dia kalau butuh apa bisa sampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus faedah ketiga, disunahkan memperkenalkan diri dengan langsung menyebut nama. Nah ini dengan langsung menyebut nama. Juga di sini jadi dalil juga bagaimana tawaduknya Nabi. Faedah keempat berarti Rasulullah SAW benar-benar tawaduk. Nggak ingin diperlakukan istimewa, biasa-biasa saja, alias ingin jadi orang biasa. Itu sifat Nabi SAW ya. Kadang ya dengan sahabat naik kendaraan yang biasa, ini jalan sendirian, ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul dengan sahabat biasa gitu. Ada sahabat yang punya saran pada Nabi. Nabi dengar pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 4 rakaat, kemudian jadikan 2 rakaat, bukan qashar, lagi sholat zuhur atau sholat asar. Abu Bakar nggak berani ngomong, nggak berani tegur. Umar juga nggak berani tegur Nabi. Ya, semua pada takut itu. Ada namanya Zuliyadain, kemudian dikatain Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa sekarang sholat sudah jadi qashar semuanya? Ya.
Ingat kalimatnya bukan salahkan Nabi ya. Namun Rasulullah, ini benar nih sholat sudah kosor ini. Tadi engkau sholat zuhur itu 4 kok dijadikan 2. Zuhur kok cuma 2. Kemudian Rasulullah kaget. Apa benar 2? Tanya pada yang lainnya lagi. Benar ini yang dia bilang ini. Benar ya Rasulullah, tadi kamu sholat cuma 2. Akhirnya Nabi tambah 2 rakaat lagi. Kemudian lakukan sujud sahwi apa tilawah? Sahwi. Lakukan sujud sahwi. Dia tambah 2 rakaat. Setelah itu Nabi SAW melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Ada kekurangan tambah. Kurang 2 kan? Ditambah 2. Gak bisa kurang 2, cukup sujud sahwi saja. Belum. Karena zuhurnya belum 4. Sama kalau baru 3, tambah 1 lagi. Gak bisa 1 ini cukup dengan sujud sahwi saja, gak bisa. Karena ya dia lagi tinggalkan 1 rakaat. 1 rakaat itu sudah banyak rukun. Maka ingat, kalau tinggalkan rukun gak bisa cukup dengan sujud sahwi. Iya, harus kembali dulu lakukan. Namun kalau itu wajib sholat atau sunnah sholat, nah itu baru. Kalau wajib sholat dalam mazhab Hambali istilahnya wajib sholat. Nah sujud sahwi itu. Dia tinggalkan tasyahud awal misalnya. Sujud sahwi. Pernah Nabi SAW ketika sholat 4 rakaatnya tidak duduk tahiyat awal, langsung lanjut ke 3. Kemudian sahabat-sahabat nunggu ini sudah tahiyat akhir. Siapa tahu setelah ini salam. Ternyata Nabi turun untuk sujud sahwi 2 kali sujud. Tadi tinggalkan apa? Nah, tahiyat awal. Nabi SAW tidak balik kerjakan tahiyat awal. Beliau langsung berdiri rakaat ketiga. Lupa, sudah berdiri nih. Gak balik. Sahabat-sahabat juga ikut berdiri. Ya, gak teriak Nabi, subhanallah enggak. Lanjut aja. Akhirnya tadi sampai terakhir, baru ditutup kekurangan ini dengan lakukan sujud sahwi. Beliau sujud sahwi sebelum salam. Ada bentuk sujud sahwi sebelum salam, ada bentuk sujud sahwi setelah salam. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwinya semuanya sebelum salam. Sujud sahwi cara melakukannya gimana? Berapa kali sujud tadi? 2 kali sujud. Kalau Nabi praktekkan itu turun, baca Allahu Akbar, baca seperti sujud biasa, terus bangkit lagi Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud sahwi, gak baca apa-apa, terus turun lagi Allahu Akbar, sujud sahwi yang kedua, baca seperti sujud biasa, terus bangkit lagi Allahu Akbar, duduk lagi, namun tidak ada tahiyat, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ceritakan kasusnya ada kekurangan zuhur 2, iya kan? Ada kelupaan tahiyat. Bisa jadi juga ada kelebihan. Suatu saat pernah Nabi SAW sholat zuhurnya 5 rakaat. Kan gak mungkin ditarik lagi kan? Pernah juga ya. Sudah tahu 5, akhirnya beliau sujud sahwi setelah salam. 2 kali sujud juga. Pernah juga kasus yang lainnya lagi, ragu-ragu 3 atau 4. Nabi SAW pernah sebutkan kalau setan itu ketika azan dia pergi kabur dari masjid. Setelah azan balik lagi, iqomah pergi lagi dari masjid. Setelah iqomah balik lagi. Akhirnya setan memberikan was-was gangguan pada orang yang sholat. Kau mikir ini, mikir itu, mikir itu. Akhirnya dia bingung sekarang sudah 3 rakaat apa 4 rakaat. Nah ini kasus yang paling sering itu yang ini nih terakhir nih. Ini sudah 3 atau 4 ya, sudahlah 4 sajalah, sudahlah 4. Ini 4 atau 5 ya, kayaknya baru 4 nih ya. Ya kan sering yang kasus terakhir ini kan, sering banget nih. Ya. Maka kalau bingung ini namanya ragu-ragu. Ragu-ragu juga dalam sholat seperti itu tetap ada syariat sujud sahwi. Berarti sujud sahwi ada karena 3 sebab. Semuanya karena lupa. Lupa di dalam sholat ya. Kalau lupanya di luar sholat, nggak usah sujud sahwi. Saya lupa ngaji Senin pertama.
sudah saya nambah aja sujud sahwi gitu. Nggak ada. Istilah sujud sahwi, sujud yang ada karena lupa dalam sholat. Nah itu kalau enggak nanti dia sujud sahwi apa-apa ini. Suami ngantar istrinya lupa, dia tinggalin di pasar gitu. Sudah saya nambah sujud sahwi saja. Enggak, kamu jemput istrimu. Bukan tinggalin, nggak bisa sujud sahwi. Nah, ada 3 berarti. Yang pertama karena ada penambahan, yang kedua karena ada pengurangan, yang ketiga ragu-ragu atau bimbang. Apa tadi pertama? Penambahan, tadi saya contohkan tadi ya. Zuhur 5. Nah. Pengurangan, contohnya apa tadi? Nah, zuhurnya baru 2, harusnya 4. Tahiyat awal ditinggal. Iya tak? Nah itu. Terus yang ketiga apa tadi? Ragu-ragu atau bimbang. Misalnya apa tadi? 3 atau 4. 4 atau 5. Dan ingat, sujud sahwi ini berlaku untuk sholat wajib, sholat sunnah juga iya. Jangan nganggap ini sholat sunnah saja kok nggak apa-apa, sudah nggak usah sujud sahwi. Sujud sahwi juga berlaku untuk sholat wajib, berlaku untuk sholat sunnah. Ini Nabi SAW melakukan ya tadi. Dilakukan bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Saya ulang, bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudah salam. Sebenarnya ada rinciannya masih panjang itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i cuma pilih sebelum salam, karena paling mudah. Imamnya sebelum salam, sujud sahwi, makmum pasti ikut. Namun kalau imam sujud sahwi sudah salam, makmum pada bingung. Itu apa-apaan lagi imam sujud itu. Tapi kalau sebelum salam, makmum otomatis di belakang ngikut. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada lagi karena keliru meletakkan rukun. Rukun ketika berdiri dia baca ketika tahiyat. Harusnya baca Al-Fatihah ketika berdiri. Ketika tahiyat dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Sudah sampai amin baru ya Allah tahiyat akhir. Itu namanya keliru letakkan rukun. Dia nggak konsen kan? Keliru letakkan rukun yang harusnya dia kasih di saat berdiri kan? Dia taruh di mana tadi? Tahiyat. Salah letak. Kalau terjadi kayak gini, sujud sahwi juga karena keliru. Itu contoh keliru kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi Syafi'i ada tambahan itu. Tapi kalau dalam secara umum 3 itu tadi. Keliru salah tempat saja. Itu pernah, itu pasti ada itu satu kejadian itu. Kok tiba sudah jarinya sudah isyarat kok baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Gitu. Nah kalau ada kayak begini ya diperintahkan untuk sujud sahwi. Nambali itu. Ibu ralat tadi baca tahiyat lagi, setelah itu nambali tadi karena sudah rukunnya nambah sebenarnya. Sudah salah tempat, nambah lagi kan rukun berarti. Maka ketika itu sujud sahwi juga. Harus sudah diberi waswas setan itu. Waswas setan. Dan sujud sahwi itu sifatnya manusiawi. Sahwi itu lupa. Lupa itu lupa yang wajar. Itu enggak tercela. Adapun ayat fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, di mana mereka itu sahun. Mereka itu sahun, sama dengan istilah sahwi sebenarnya. Sahun di sini maksudnya adalah mereka itu lalai, undur salat, lupa kerjakan salat. Nah itu lalai itu. Bukan lupa dalam salat. Kalau lupa dalam salat enggak berdosa. Manusiawi. Kalau lalai sampai meninggalkan sholat dosa. Beda. Yang tercela yang mana? Lalai meninggalkan sholat. Kalau lupa dalam sholat tidak dosa.
manusiawi. Kan dalam Al-Baqarah juga disebutkan la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami ketika kami itu lupa. Nah, lupa manusiawi. Au akhtana, ketika kami keliru, nggak sengaja. Jadi lupanya itu nggak kena dosa tadi. Buktinya ada syariat untuk nambali itu. Nah, kalau mau tahu lengkap tentang sujud sahwi ini, itu harus kaji lengkap dari rukun sholat apa, wajib sholat apa, sunnah sholat apa, baru terjawab sujud sahwi. Namun ingat ya, kalau rukun tidak boleh ditambal dengan sujud sahwi, harus lakukan kembali. Nabi tadi lupa zuhur 2 rakaat, nggak, beliau sujud sahwi saja. Namun apa? Tambah lagi 2 rakaat. Ustadz, nambahnya itu apa langsung? Saya sudah sempat masak dulu. Saya sempat makan dulu. Boleh dia, yang penting tidak terlalu lama, asalkan wudhunya belum batal. Kalau wudhunya sudah batal, maka dia ulang lagi dari awal, karena nggak nyambung nanti. Yang baru ini ya, ini saya sudah sholat nih. Pergi ke sana ada yang langsung bilang, tadi sholat zuhurmu 2 rakaat. Oh gitu ya? Nah, tambah 2 lagi, masih dekat. Wudhunya belum batal. Kalau sudah batal ya berarti ulang dari awal. Baik, sudah. Kalau mau bahas ya fikih dasar itu, fikih dasar aja itu. Ya, kapan-kapan lah. Kalau mau fikih dasar itu saya biasanya ngajar Safinatun Najah. Safinatun Najah, fikih Syafi'i itu lain. Jadi Syafi'i itu. Nah itu fikih ibu nggak banyak berubah. Beda kalau bahas fikih Hambali, nanti banyak berubah. Kalau fikih Syafi'i menyesuaikan. Oh ini ibu pemahaman salah ini, nah, cuma katakan salah menurut Syafi'i. Nggak banyak berubah-berubah. Tata cara sholatnya juga nggak berubah. Kayak dulu aja. Karena nggak semuanya salah gitu. Tinggal disempurnakan saja. Kalau pelajari mazhab Syafi'i. Karena pendekatan orang Indonesia itu Syafi'i semuanya. Terus hadis 876. Wa an Ummi Hani'in radhiyallahu anha qalat ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasil wa Fatimatu tasturuhu faqal man hadhihi faqultu ana Ummu Hani'in muttafaqun alaih. Dibaca. Ummu Hani radhiyallahu anha berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mandi dan Fatimah menutupinya. Maka beliau berkata, siapakah ini? Aku menjawab, aku Ummu Hani. Nah, maka perkenalkan nama lebih dulu. Terus faedah hadis singkat saja. Boleh bagi pria mengucapkan salam kepada wanita selama aman dari godaan dan sebaliknya. Nah, boleh menyapa wanita selama aman dari godaan. Terus hadis 877. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul baba faqal man hadza faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha muttafaqun alaih. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengetuk pintu. Maka beliau berkata, siapakah ini? Aku menjawab, aku. Beliau lantas berkata, aku, seolah-olah beliau membencinya. Ya, seolah-olah beliau membencinya. Tadi sebut apa? Aku. Bilang anak. Ya. Anak gitu. Ini padahal dengan Nabi bilang anak. Ya, emang siapa kamu itu? Nah, itu maksudnya Nabi. Seakan-akan Nabi tidak suka dengan jawaban ya saya gitu. Maka baiknya langsung menyebut nama. Faedah hadis. Satu, meminta izin pertama kali adalah dengan mengetuk pintu. 2,
boleh menanyakan kepada yang tidak dikenal mengenai siapa dia ketika ia datang lantas mengetuk pintu dan meminta izin. Jadi kalau ada yang ngetuk pintu kita dari luar, langsung bisa nanya, "Siapa?" gitu. Terus di sini dikatakan minta izin pertama kali adalah dengan mengetuk pintu. Namun mengetuk pintunya gimana? Mukanya hadap mana? Belakangi pintu. Timur, barat, utara, selatan. Ada mana? Ini pintu nih, pintu. Ada mana? Membelakangi pintu. Assalamualaikum. Itu, lihat ke sana. Ya, gak ngintip dulu. Assalamualaikum. Terus putar-putar dulu, lihat gitu. Lihat, enggak lihat ke dalam. Kalau kita kan, Assalamualaikum. Terus buka. Terlihat di dalam itu anak perempuannya, istrinya. Belum pakai jilbab. Masih siap-siap. Ya, jadi menjauh dari pintu, nggak menghadap pintu. Adab. Kalau di kampung lebih parah lagi, jendela dibuka, masuk sampai dalam, lihat sampai dapur gitu. Oh, nggak ada orang, ya, baru keluar dia. Kalau di kampung kayak gitu, kalau kota nggak terlalu ekstrim banget, nggak mungkin. Kalau di desa-desa kayak gitu, masuk aja. Masuk buka ini jendelanya, buka pintunya, masuk sampai dalam. Oh iya, gak ada. Ya jelas gak ada yang jawab dari tadi. Kamu masuk aja. Kalau emang gak dijawab ya sudah. Tinggal balik. Di sini minta izin pertama kali bisa dengan mengetuk pintu. Ada bel juga bisa bel gitu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Itu pembahasan Riyadhus Shalihin. Satu bab selesai.